Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Mungkin teman-teman semua yang nonton video ini, termasuk juga saya, merasa sangat kecewa karena Polda Metro Jaya kemarin, tepat di hari Jumat, belum juga mengumumkan mengenai kejelasan status hukum dugaan fitnah pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Dalam artian Roy Suryo Tiva ini masih menggantung juga teman-teman. Dan kita masih was-was apakah P21 atau berkasnya dikembalikan lagi. Cuman ternyata Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Budi saat diwawancarai oleh wartawan, beliau mengungkapkan hal yang sangat-sangat mengejutkan. Dan ini mengenai P21 kasus ijazah Pak Jokowi. Nanti kita simak videonya seperti apa ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan. Jumat kemarin, Refli Harun dan kawan-kawannya juga ternyata melakukan konferensi pers. Dan kira-kira apa yang mereka minta ya di dalam konferensi pers ini? Apakah mereka juga menunggu status hukum mereka? Apakah mereka juga menunggu P21 diumumkan oleh Polda Metro? Wah, ini menarik sih teman-teman. Ternyata di antara kita itu semuanya menunggu. Dan ya balik lagi, Refli Harun kembali mengemis agar kasusnya dihentikan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dewan Pengarah dan Antara. Sekarang saya tanya bang, waktu abang melamar ke Okezone nih, ngasih ijazah nggak? Ngelamar kerja? Ngasih lah. Ngasih kan? Nah saya tanya juga ke Danantara, Pak Joko Widodo melamar jadi Dewan Pengarah dan Antara, ngasih ijazah nggak? Ngasih CV nggak? Yang ngomong tadi itu wartawan, ha? Yang ngomong tadi itu wartawan. Ini gue serius nanya nih. Yang ngomong tadi itu wartawan. Waduh, ilmunya cetek banget. Dia membandingkan orang ngelamar kerjaan ke perusahaan dengan orang yang diangkat langsung oleh presiden untuk menduduki jabatan tertentu. Sekarang saya mau tanya sama wartawan tadi itu yang, Aduh, apakah menteri-menteri yang diangkat oleh Pak Prabowo itu ngasih fotokopi ijazah ke Pak Prabowo, ha? Apakah kepala badan yang ada di negara ini itu ngasih CV dan fotokopi ijazah ke Pak Prabowo, ha? Apakah penasihat khusus presiden itu ngasih fotokopi ijazah kepada Pak Prabowo? Tentu enggak. Begitupun dengan Pak Jokowi, diangkat langsung oleh presiden. Apakah Pak SBY mengasih fotokopi ijazah ke Danantara? Ya nggak mungkin, Bung. Beliau diangkat langsung oleh presiden. Aduh, rupanya ilmu kau cetek banget ya. Rupanya ilmu kau, nggak ada apa-apanya rupanya. Udahlah, nggak usah kita dengerin kalimat-kalimat dia lagi. Rupanya, kosong gitu. Kosong. Video nasibnya sudah seperti apa, Pak? Mudah-mudahan dalam waktu dekat pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tiva pasti akan kami sampaikan. Tapi sebenarnya Roy Suryo bilang kenapa ada double sprindik, Pak? Hah? Kata Roy Suryo kemarin dalam preskon kenapa ada double sprindik, dia bilang Sprindik yang mana? Dia bilang ada double sprindik udah diserahkan ke Sejati. Iya, sprindik kedua. Ya, nanti kita lihat. Katanya ada perubahan pasal itu yang ke JPU seperti apa, Pak? Ya, kalau perubahan pasal dan lain ini kan komunikasi antara penyidik dengan JPU. Pasti kita melihat apakah itu mengacu kepada KUHP baru atau KUHP lama. Itu biasa. Tapi kabarnya awal bulan Juni itu benar, Pak? Apa? Kabar burungnya awal bulan Juni karena salah satu relawan Jokowi sudah mendapatkan informasi dari pihak Polda kalau awal bulan Juni akan P21. Kita dalam waktu dekat kita akan mengumumkan P21 dan tahap 2 dari Bapak Roy Suryo. Tapi sampai mungkin boleh diketahui nggak sih Pak alasannya sampai sekarang belum ada P21 itu seperti kenapa? Yang bilang belum ada siapa? Belum dikabulkan lah gitu ibaratnya. Yang bilang belum dikabulkan siapa? Siapa yang belum mengabulkan? Dari belum ada rilisnya. Kan kami sampaikan. Kita kan masih melihat bagaimana kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kegiatan May Day, kegiatan kita Hari Kebangkitan Nasional. Nanti kita juga menghormati Idul Adha. Ada kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan di dalam melayani masyarakat. Wow, kalian dengar sendiri kan tadi? Kabid Humas ngomong apa? Siapa yang bilang belum ada P21-nya?
Siapa yang bilang belum ada kabarnya? Waduh, ternyata kalau kita cerna dari omongan Kaibutu Humas tadi, P21-nya sudah turun dari kejaksaan, cuman belum dirilis aja, belum diumumkan aja teman-teman. Karena Polda Metro Jaya lagi banyak kegiatan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Karena kan ada May Day tadi disebutkan, ada Hari Kebangkitan Nasional, liburnya banyak, kemudian ini mau Idul Adha lagi. Karena sepertinya nih ya, Polda Metro Jaya masih memberikan kesempatan kepada Roy Suryo untuk berkumpul bersama keluarganya di momen Idul Adha bersama Tifa tentunya. Makanya Polda Metro mungkin saja kita lihat tanggal dulu. Kita lihat tanggal. Idul Adha kan minggu besok teman-teman ya, minggu besok Idul Adha. Kalau di awal Juni itu sudah tidak ada hari besar ataupun tanggal-tanggal merah. Makanya kemungkinan di awal Juni. Waduh, ya Allah, P21 ya Allah. Wah, ini menarik banget teman-teman. Ini kabar yang sudah gitu tunggu-tunggu. Jadi kalian, saya harap jangan berkecil hati, jangan kecewa lagi. Ini udah jelas, tinggal dirilis P21-nya. Tadi raut wajah Kombes Budi sudah senyum-senyum, sudah berseri-seri itu teman-teman. Berarti udahlah, kita tunggu saja di awal Juni teman-teman. Sabar ya, ini mau Idul Adha. Kalaupun P21 diumumkan kemarin, kemungkinan kan orang ini bakal ditahan tuh. Ya kan gak enak, masa mau Idul Adha ditahan orang ini. Inilah sisi kemanusiaan yang luar biasa dari Polda Metro, khususnya Polri teman-teman. Masih memberikan kesempatan manusia ini untuk bertemu dengan keluarga. Masih. Dan ini sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa. Wah, kekecewaanku sudah terbayar teman-teman. Kekecewaanku sudah terbayar. Dan saya harap kekecewaan kalian juga ikut terbayar ya. Ini yang kita tunggu teman-teman. Wah, luar biasa. Kalau kita hitung sejak 7 November 2025 itu sudah 196 hari kurang lebih. Jadi kasus ini memang sudah berlarut-larut dan sangat tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Tetapi tidak relevan. Pembuktian ijazah itu tetap harus dilakukan demi kebaikan bangsa ini ke depan. Suka kau mau ngomong apa? Kita ingin mengatakan bahwa kasus penersangkaan Tifa Roy ini makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Tidak relevan. Kami mendesak seperti halnya pekan-pekan yang lalu, mendesak agar kasus ini dihentikan. Bukan dihentikan kita minta RJ, tidak, tapi kita mendesak karena sudah ada terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari civil society untuk pembuktian ijazah palsu instead of menersangkakan dan kemudian berupaya menghukum Mas Roy dan Dr. Tifa yang menurut kami sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Tidak relevan. Suka-suka kau lah mau ngomong apa, kita dengerin aja lah. Kami tadi berdiskusi dan ada rencana untuk melaporkan Lecumanan. Buat laporan pidana terhadap Lecumanan. Lecumanan mau dilapor. Karena kami menganggap Lecumanan sudah melakukan menyelundupkan diri seolah-olah pihak yang dikorbankan atau pihak yang dirugikan dalam statement Roy Suryo. Dan dia merasa mengatakan Pradi Bersatu dirugikan. Maka kemudian gara-gara pelaporan dia di dalam penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, itu ada penggunaan pasal 28 Kesel dia digangguin konferensi pers. Padahal pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 2024 itu tidak ikut disertakan dalam pelaporan Jokowi. Jokowi melaporkan 5 pasal 310 KUHP lama, 311 KUHP lama, 27A Undang-Undang ITE 1 2024, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi pasal mana lo mau dilaporkan lo? Yang diduga karena penyelundupan diri dari Pradi Bersatu yang penyelundupan diri apa-apaan itu? Dalam perspektif kami, ya Lecumanan harus bertanggung jawab. Nanti akan diterangkan oleh baik Pak Al-Khatiri maupun Pak Didit ya. Waduh. Semua orang mau dilapor sama dia ya kan? Sekalian laporkan juga tuh. Siapa? Rasman, relawan Pak Jokowi, semuanya laporkannya semuanya. Semuanya kau laporkan tuh. Semua orang dilaporkan loh, demi mungkin membuat Polda Metro sibuk dan Polda Metro tidak sampai mengumumkan P21-nya.
Aduh ya Allah semua orang dilaporin loh. Dan teman-teman YouTuber Nusantara beberapa kawan juga sudah diperiksa oleh Polda Metro terkait dengan laporan Roy Suryo. Semoga hasilnya positif teman-teman ya. Kita doakan bagi kawan-kawan kita yang sudah diperiksa minggu ini oleh Polda Metro. Semoga ya Polda Metro bisa bijak lah ya, bisa bijak dalam menilai gitu. Karena ya udahlah, semoga duluan dialah ini yang masuk bui teman-teman. Kalau bisa ikut mengabdi ke Papua. Oh, pada diam semua nih. Waduh. Jadi apa enggak? Ini saya minta juga teman-teman pemuda Muhammadiyah, Pak Ketua, Bang Fikar, ini mohon ya lebih sering-sering mengadakan acara atau mengirim teman-temannya ke area-area 3T. Ya, kalau bisa mungkin kunjungan berikutnya kita ajak teman-teman pemuda Muhammadiyah ya ke Papua, biar tahu keadaan real di sana seperti apa, bagaimana tantangannya di sana seperti apa. Karena pemuda Muhammadiyah ini kan pasti sangat concern untuk masalah kesehatan dan pendidikan. Saya nggak maksa, tapi kalau bersedia ya kita angkut. Jadi saya titip pesan, anak-anak muda jangan hanya di kota saja, jangan hanya di Jakarta saja. Abraham sampai bilang, ngapain saya marah-marah, saya juga nggak berambisi. Udahlah. Ya bolehlah dia bilang dia nggak berambisi kan. Tapi yang boleh kita bilang bahwa kalau memang Pak Abraham Samad sayang dengan Pak Jokowi, nggak ada masalah dengan Pak Jokowi, cinta dengan Pak Jokowi, dorong dong orang-orang yang namanya Roy dan kawan-kawan itu untuk masuk proses hukum cepat, Masuk pengadilan. supaya ada kepastian hukum. Kan mantan ketua KPK. Di mana kepastian hukum itu ada? Adanya di pengadilan. Oh mungkin, ini dia kan pernah dulu kena masalah hukum lalu kemudian dideponering. Itulah yang bahasa-bahasa keluar katanya ada. Ini ada seseorang yang ngomong ke saya lah. Ada katanya yang bilang salah satu mantan pejabat tinggi hukum Indonesia. Oh nanti akan kita atur ke sana. Ini akan ada deponering. Ini Adinda, ini bicara politik ya. Di kabinet yang mana kasus? ya dulu kan Abraham Samad kan deponering itu kan. Jadi ada upaya-upaya orang-orang tertentu untuk menggiring agar kasus Roy ini juga deponering. Dikesampingkan. Wah, Bagaimana siapa tuh? menyamping ada begini gaduh ini republik ini. Lalu kemudian saya buka juga di sini. Saya berharap Bapak Prabowo, kemudian Pak Wapres, Pak Jokowi, Pak Sumi Dasko, Pak Sapri Samsudin, ya kan? Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin, Pak Panglima TNI, Pak Agus Subedil, Pak Kapolri, semua kabinet guyuplah kalian. Betul. Supaya republik ini cobalah masuk ke Teddy sekarang, tek, ke jantungnya langsung. Mempan nggak? Ternyata Teddy nggak bergeming tuh barang. Nggak mempan. Akhirnya sekarang mulai redup. Tapi jangan lupa Pak Prabowo ini masih ada serangan-serangan lain nih. Ini bukti. Ini bukti. Lihat saja ya. Saya juga prihatin ya. Kok partai-partai pendukung nggak berbicara? Nah itu Harusnya jadi pertanyaan partai-partai saya dari pendukung itu dulu Bang. pasang badan dong. Ini kamu kok begitu loh? Itu presiden kita, partai kita yang ngusung gitu loh. Itu pertanyaan saya dari dulu Bang. Jangan-jangan nanti ada anggota partai baru yang bergabung di pemerintahan seolah-olah paling sayang sama Pak Prabowo, tapi di dalam hatinya lain. Iya. Makanya saya bilang tidak bagus juga kalau pemerintahan ini semuanya diborong Dirangkul. partai-partai itu sehingga menjadi koalisi penuh di dalam. Kasih mereka juga kesempatan untuk mereka menjadi oposisi. Supaya kita sehat berbangsa dan bernegara. Kita nggak tahu nanti mana kawan mana lawan. Betul. Paling berbahaya ya kawan satu tempat tidur menikam ketika kita terlelap. Itu paling bahaya. Itu gak ada celah untuk kita lari. Jadi kalau hari ini Pak Amin Rais meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk menjauhkan dari lendotannya Teddy, saya lebih jauh. Presiden hari ini harus menjauh dari lendotannya Jokowi. Kenapa? Corak penegakan hukum itu tidak ansih ikuti norma, tetapi dia akan mengikuti policy kekuasaan. Kecuali kalau itu tidak ada atensi kekuasaan, biasanya apa? Duit yang besar atau tuntutan masyarakat lebih besar. Kalau duit lebih besar, nggak ada tuntutan masyarakat, jalan itu duit. Norma mah belakangan. Pasal bisa dicarikan, pendapat hukum bisa dicarikan. Kalau pendapat hukumnya mau SP3, carikan tokoh yang bisa memberikan pendapat bahwa ini sah untuk SP3. Tapi kalau ingin memberatkan, cari pendapat tokoh yang untuk memberatkan. Sesuai dengan konteksnya apa begitu. PSI itu kan punya target meningkatkan keanggotaan parlemen. Paling tidak ngantor lah di Senayan. Karena sekarang kan Senayan belum diisi PSI. Syarat agar PSI
itu bisa masuk parlemen itu bukan pemilih, tetapi opini publik. Kenapa? Karena suara bisa dipesan di KPU. Bisa dipesan di KPU. Keputusan bisa ditetapkan oleh otoritas penyelenggara pemilu. Sementara legitimasi atas kemenangan itu butuh opini publik. Manakala opini publik itu melihat PS ini partai pemecah belah, bukan hanya pemecah belah kelompok Islam, bahkan non-Islam pun diadu domba, maka ketika upaya untuk curang dengan memesan suara di KPU, kemudian dilegitimasi oleh otoritas pemilihan, itu tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dari mana suara itu? Memesan suara. Kalau memang orang bisa pesan suara di KPU untuk partai-partai ini, saya yakin nggak ada partai yang tidak masuk ke Senayan kalau memang suaranya bisa dipesan. Aduh. Kalau mau ngomong tuh yang betul-betul aja gitu loh, yang masuk-masuk akal aja. Jangan aneh-aneh deh, jangan asal-asal ngomong deh. Aduh, heran gitu loh lihat orang-orang ini loh. Sekarang mereka berusaha untuk menjatuhkan elektabilitas PSI. Mengatakan PSI partai adu domba lah, PSI inilah, PSI itulah. Aduh, sepertinya ya semua instrumen yang berkaitan dengan Pak Jokowi ya dilibas semua sama dia, mau diruntuhkan semua sama dia. Karena mereka tidak mau Pak Jokowi elektabilitasnya masih tetap tinggi sampai di 2029. Karena ya mereka nggak bakal pernah menang melawan Pak Jokowi, teman-teman. Nggak bakal menang. Apalagi kalau PSI masuk Senayan. Waduh, mencret mereka. ISS tuh hancur reputasinya gara-gara foto ini. Setelah kejadian Pak Harto lengser dan seterusnya, habis nih orang ya karena foto ini. Nah, di sini dia sebagai managing director IMF selama 13 tahun, dalam wawancara dia mengucapkan satu kalimat yang sampai hari ini jarang dikutip. Banyak orang nggak tahu. Mungkin kalian nggak tahu. Nih, Indonesia was one of the most difficult crises we ever handled. Ini yang pertama, ya. Tapi kata-kata yang paling penting setelah dia selesaikan ini semua ini adalah confidentialnya ya, partisipan yang ditandatanganin. Kalian harus tahu ini kata-kata yang ngeri banget. We created the condition that obliged President Suharto to leave his job. Wow. Ini nunjukin bahwa semua sudah di skenario. Kami menciptakan kondisi yang memaksa Presiden Suharto turun. Michel Kendesus, kemudian Lawrence Eagleburger, U.S. Secretary of State, we were fairly clever in that we supported the IMF as it overthrew Suharto. Kami cukup pintar dalam mendukung IMF untuk menggulingkan Suharto. Wow, ngeri sekali IMF ini ya. Antek asing loh. Apa yang dikatakan Pak Presiden kemarin waktu di Nganjuk. Wah, macam-macam pelintirannya di media sosial. Ya, orang kampung kan nggak pakai dolar, kata Pak Presiden. Terus diledekin di mana-mana. Seolah Pak Presiden tidak paham tentang soal. Beliau sangat paham. Sangat pahaam. Nulis buku ekonomi tebal-tebal begini. Masa tidak paham hal? Tapi seorang presiden harus bicara kepada rakyatnya. Di Nganjuk, bicara sama orang kampung. Ya. Dan meresmikan koperasi di Nganjuk itu. Ya. Semua kita tahu. Ya. Begitu banyak barang kita import. Ya. Sampai peniti pun kita import. Pacul kita import. Apa kita nggak bisa bikin peniti, nggak bisa bikin pacul yang benar aja? Ya kan? Dan dibalik semua itu, barang impor. Dan barang impor ini bisa menyusahkan kita juga. Dengan sistem perdagangan online, digital ekonomi seperti sekarang. Dan segalanya itu ditentukan oleh mata uang yang paling kuat. Makanya pelan-pelan sudah bergeser dari Amerika, dolar menguat pada waktu Perang Dunia Kedua. Ketika Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa Barat yang pada waktu itu kalah perang melawan Jerman. Baru kemudian menang pada tahun 45. Sekarang orang mulai pikir dengan mata uang yang lain. Di balik semua itu, tetap kapitalisme ini bermain. Neo-kapitalisme. Yang tanpa kita sadar berada di balik dan mengendalikan digital ekonomi ini. Persoalannya, kapan kita akan menjadi pengendali, bukan hanya menjadi konsumen dalam hal. Dan ini tantangan bagi kita sekarang ini, bagaimana negara kita ini bisa menjadi kuat satu ketika, ya, menjadi stabil secara ekonomi, dan kita sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat besar untuk itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya sangat tertarik dengan, lagi-lagi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi, mengenai P21 berkas perkara tersangka Roy Suryo dan juga Tifa yang sudah terbit. Sepertinya ya, kalau kita dengarkan tadi omongan dari Kombes Budi, dan tinggal rilis diumumkan. Tinggal diumumkannya aja teman-teman yang belum nih.
sudah turun P21-nya. Wah, ini menarik nih. Ini yang kita tunggu-tunggu selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan. Waduh, sampai bosan kita ngebahas Roy Suryo mulu tiap hari. Sampai bosan kita loh. Sampai capek kita bersuara, berbicara, membantah seluruh omongan Roy Suryo, membantah seluruh omon-omon dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Waduh, semoga awal Juni sudah ada kepastiannya, sudah ada pengumumannya teman-teman. Jadi ya balik lagi, polisi masih berbaik hati memberikan Roy Suryo dan juga Tifa waktu untuk berkumpul bersama keluarganya di momen Idul Adha. Mungkin saja setelah itu ya Polda Metro akan mengumumkan P21 dan skenarionya ya orang-orang ini sudah bakal masuk bui pakai rompi oren sesuai dengan omongan Refli Harun. Lagi-lagi omongan Refli Harun beberapa minggu lalu ketika dia konferensi pers di tempat yang sama dengan tempat yang tadi, ketika dia mengemis meminta agar kasus ijazah Pak Jokowi ini yang di Polda Metro Jaya dugaan fitnah pencemaran nama baik dihentikan. Waduh. Saya pikir ya kalau Polda Metro Jaya berkata demikian, saya pikir ya pihak Roy Suryo CS juga sudah tahu kalau sebenarnya P21-nya sudah turun. Cuma mereka berusaha untuk membuat Polda Metro Jaya sibuk. Ini kemungkinan analisis saya ya. Membuat sibuk dengan berbagai laporan, berbagai macam pekerjaan. Karena kan kalau Polda banyak laporan berarti banyak kerjaan. Nanti harapannya mereka ya kasus ijazah Pak Jokowi ini makin molor lagi. Itu harapan dia. Tapi kita doakan semoga Polda Metro Jaya lurus istiqomah dalam menyelesaikan dugaan fitnah pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Adapun analisis-analisis dari pakar hukum seperti siapa tadi, Rasman dan kawan-kawan yang lain mengatakan bahwa ada backingan Roy Suryo yang membuat ini lama. Ya sampai di mana sih dia bisa mengontrol ini semua, sampai mana? Apakah dengan opini publik? Apakah dengan jenderal-jenderal yang mungkin saja atau mantan-mantan jenderal yang sekarang bersama mereka? Ya kan banyak kemungkinan. Tapi apapun itu kita tunggu sajalah awal Juni teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.